Hai semuanya, welcome to our channel Amrina Family with me Miss Nana. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang subject pronouns, yaitu tentang pengertiannya. Apa-apa saja sih yang disebut dengan subject pronouns, dan juga kita bahas contoh-contoh kalimatnya ya. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Subjek dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu sama ya, dikenal kata ganti orang, yaitu kata yang menggantikan nama orang ataupun benda. Misalnya kata saya, kamu, dia, kita, kami, mereka. Nah, kalau dalam bahasa Inggris subjek itu yaitu I, you, he, she, it, we, they. Sama ya seperti tadi dalam bahasa Indonesia. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Dimulai dari I. I itu artinya saya. Ya. Yaitu orang yang sedang bicara. Disebut juga dengan kata ganti orang pertama tunggal. Khusus untuk I selalu ditulis dengan huruf besar ya, walaupun posisinya itu atau letaknya itu di tengah-tengah kalimat. Misalnya, John and I go to buy a book. Nah, si I itu letaknya itu kan setelah si John and ada I di tengah-tengah. Nah, I itu tetap ditulis dengan huruf kapital, huruf besar, karena dia kata I, saya ya. Nah, you itu artinya kamu, yaitu orang yang diajak bicara. Disebut juga dengan kata ganti orang kedua, baik tunggal maupun jamak. Nah, kita lanjut di he. He itu artinya dia. Dia khusus untuk laki-laki. Si dia ini adalah orang yang dibicarakan. Disebut juga dengan kata ganti orang ketiga tunggal untuk laki-laki. Nah, yang she sama seperti he ya. Kalau she artinya dia perempuan, yaitu orang yang dibicarakan. Disebut juga dengan kata ganti orang ketiga tunggal untuk perempuan. Nah, it itu artinya dia juga, tapi dia untuk benda maupun hewan, yaitu benda, yaitu it itu benda yang dibicarakan atau hewan yang dibicarakan. Disebut juga kata ganti orang ketiga tunggal untuk netral ya. Jenis kelaminnya tidak diketahui. Kalau diketahui pasti dia ditulis he ataupun she. Nah, we itu artinya kami ataupun kita, yaitu adalah yang sedang bicara. Disebut juga orang pertama jamak, yaitu lebih dari satu ya. Nah, they itu artinya mereka, yaitu orang ataupun benda yang dibicarakan. Atau disebut juga kata ganti orang ketiga jamak, lebih dari satu ya. Nah,
sekarang kita bahas contoh-contohnya ya. Yuk kita lihat soalnya. Put subject pronouns in the space in the second of each pair of sentences. Nah, artinya soalnya diminta taruhlah subjek pronoun kata ganti ini di tempat-tempat yang yang kosong yang di kalimat kedua. Nah, kita lihat ya soal nomor 1 dulu. The woman is in a shop. Bla 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 is carrying a bag. Nah, kita lihat di sini the woman. Wanita itu ada di sebuah toko. Titik-titik sedang membawa sebuah tas. Nah, kita lihat dulu subjeknya ini, the woman. The woman itu kan artinya wanita ya. Wanita berarti kalau wanita untuk di sini kata gantinya cocoknya she. Ya kan? Coba kita lihat. The woman is in the shop. Wanita itu ada di sebuah toko. Titik-titik. Nah, dia sedang membawa sebuah tas. Nah, dia ini cocoknya dengan she. Nah, jadi jawabannya she. Oke. Nampak ya? Jelas? Kita ganti aja ya. She. Oke. Nah, yang kedua, yang nomor 2, the boy is at home. Bla 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 is washing. Anak laki-laki itu berada di rumah. Titik-titik-titik sedang menonton. Nah, kalau anak laki-laki, yang tadi kan perempuan, ini anak laki-laki, berarti jenis kelaminnya itu laki-laki. Anak laki-laki itu ada di rumah, dia sedang menonton. Nah, dia ini cocoknya kata gantinya yaitu ya he. Jadi jawabannya he. Oke, nomor 3. The book is on the table. Bla 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 is an English book. Buku itu ada di atas meja. Titik-titik adalah sebuah buku bahasa Inggris. Nah, jadi cocoknya ini yang titik-titik ini dia. Buku itu ada di atas meja. Dia adalah sebuah buku bahasa Inggris. Nah, dia ini, buku ini itu kata gantinya cocoknya it. Iya. Nah, kita lanjut nomor 4 ya. Bagas and Andi are in the playground. Bla 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 are playing football. Nah, Bagas and Andi. Bagas dan Andi ada di taman bermain. Titik-titik sedang bermain bola. Mereka sedang bermain bola. Nah, kenapa Miss taruh mereka? Karena ini Bagas and Andi. 2 ya, 2 orang, lebih dari 1. Jadi cocoknya mereka. Mereka sedang bermain bola. Jadi mereka, ya benar deh. Nomor 5. The birds are on the tree. Bla 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 are singing. Burung-burung itu ada di atas
pohon. Titik-titik sedang menyanyi. Kira-kira subjeknya apa ya? It? No. Birds. Perhatikan S. Ada S. Birds. Jadi burung-burung. Lebih dari satu. Nah, kalau tadi ada Miss bilang bahwa yang lebih dari satu atau jamak itu ada kata ganti lain, yaitu they ya, mereka ya, yaitu orang yang atau benda yang dibicarakan. Disebut juga kata ganti orang ketiga jamak. Jadi burung-burung itu ada di atas pohon. Jadi cocoknya ya they. Tidak mungkin it. Kalau it itu satu burungnya, ini lebih dari pakai s, jadi bisa di satu, jadi pakainya d. Jadi kesimpulannya, bila benda lebih dari satu, dia kata gantinya they. Kalau orang, mau laki-laki ataupun perempuan lebih dari satu, kata gantinya they, subjeknya they. Nah, udah mulai paham kan? Nah, sekarang Miss kasih soal satu lagi dan kamu jawab di kolom komen ya. Miss tunggu jawabannya. Dan bagi kamu yang belum mengerti, komen juga di bawah ya, bagian mana yang perlu kamu mengerti. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kamu punya ya. Thank you for watching and see you guys for our next video. Bye bye.